Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firly Imanul Hakim, nomor induk mahasiswa 205111057. Berdirinya saya di sini adalah untuk menuntaskan tugas dari mata kuliah Teknik Pelaksanaan Perkerasan. Eh, Berdirinya saya di sini juga untuk mengidentifikasi kerusakan pada jalan. Di Jalan Damai, lebih tepatnya di depan Warmindo di Yogyakarta. Eh, untuk kerusakan pada jalan ini dengan kerusakan yang bertipe retak balok, yang mana retak balok ini adalah retak pada jalan yang berbentuk seperti kotak-kotak, yang mana bentuk kotak ini berukuran dari 0,1 meter persegi sampai dengan 9 meter persegi. Jika lebih dari itu, maka itu bukan lagi kerusakan retak balok, tetapi kerusakan memanjang atau melipat. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana mekanisme jalan saat menerima beban kendaraan. Ya baik, bisa kita lihat di sini kita bisa melihat eh, kerusakan pada jalan di lapangan yang saat ini sedang diidentifikasi oleh saya. Jenis kerusakannya adalah jenis kerusakan retak balok. Yang mana di sini kita bisa lihat ukuran dari retak balok ini kurang lebih ada di eh, 50 cm. 40 sampai 50 cm. Nah, penyebab dari retak balok ini adalah yang mana daya dukung tanah rendah karena mutu material buruk dan proses pemadatannya juga tidak sempurna. Bisa yang kedua mungkin penyebab dari kerusakan pada jalan retak balok ini karena bisa diakibatkan oleh infiltrasi, yang mana infiltrasi adalah proses masuknya air atau air hujan, yang mana ketika air hujan turun mereka meresap ke dalam rongga-rongga ini, yang retak-retak ini, sehingga perkerasannya mengalami penyusutan akibat kadar aspal dan suhu campurannya terlalu rendah. Bisa jadi karena itu, bisa jadi juga penyebabnya adalah karena ketidakseragaman tekanan roda alat pemadat. Jadi pada saat dipadatkan oleh eh, alat berat pemadat, itu bisa jadi tidak karena adanya ketidakseragaman pada tekanan rodanya, seperti itu. Dan dampak dari kerusakan retak balok pada jalan ini bisa disebabkan bisa menyebabkan mempermudah infiltrasi tadi, yang mana infiltrasi akan masuk ke dalam rongga-rongga yang sudah retak ini. Mereka akan masuk ke sini. Selanjutnya air ini menyebar di dalam lapisan base coat atau lapisan bawah aspal, lapisan bawah permukaan. Maaf. Dan jika dibiarkan, maka akan bisa mempercepat terbentuknya pothole. Pothole di sini adalah eh, terjadinya lekukan pada permukaan
kekerasan yang diakibatkan oleh hilangnya lapisan aus dan material lapis pondasi, dan juga akan bisa juga akan mempercepat mengalami depression atau amblas. Maka dari itu, hal yang seperti ini sudah sepatutnya untuk dipercepat untuk apa dilakukan perbaikan, yang mana perbaikan di sini bisa kita lakukan dengan cara mengganti material udah yang sudah tidak bisa kita gunakan atau yang sudah buruk dengan material yang memenuhi syarat. Nah, selanjutnya dikendalikan mutu pemadatannya yang sesuai dengan peraturannya. Nah, kurang lebih seperti ini outline-nya dari usahakan retak balok ini. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, dan juga untuk perbaikannya mungkin kita bisa lakukan di perbaikan subsurface drainasenya. Jadi, atau mungkin ini mutu aspal yang kurang bagus, yang kurang layak, atau mungkin ada di bagian drainasenya yang kurang bagus, atau saluran-saluran pembuangan airnya yang ada di pinggir-pinggir jalan ini. Nah, sehingga bisa bisa menyebabkan genangan-genangan air pada jalan yang seperti ini. Nah, eh, pada lebar retak jalan ini, retak blok ini, jika kurang dari 0,5 inci dan tidak menyebar, dilakukan grouting atau sealing. Jika kalian ingin tahu, grouting itu adalah di mana salah satu proses sementasi yang dapat meningkatkan stabilitas pada konstruksi. Nah, teknik ini dapat diaplikasikan dengan cara memasukkan bahan grouting ke dalam lubang yang dibuat menggunakan bor maupun retakan pada konstruksi yang tidak stabil. Nah, sedangkan untuk silang itu seperti material berbasis aspal yang berguna untuk mengisi. Jadi material silang itu nama material yang berguna untuk mengisi celah atau gap dari dua bidang konstruksi yang mungkin bergerak seperti itu. Nah, jika lebih dari maka ketika kita mencampurkan bahan material grouting dan sealing tadi dan dicampurkan dengan bahan campuran agregat aspal, maka air tidak dapat menerobos celah tersebut lagi. Celah ini, air tidak akan bisa menerobos celah-celah ini lagi. Seperti itu. Atau jika eh, lebar retak pada jalan ini, retak balok pada jalan ini, jika lebar retak balok pada jalan ini lebih dari 0,5 inci, maka haruslah kita dilakukan secara tidak harus dilakukan pengeboran, yang mana pembongkaran, yang mana perkerasan seluas yang diperlukan selanjutnya dilakukan coating atau tack coat.
di mana lapis perekat atau tekot ini lapisan aspal yang cair dan kita gelar di atas lapisan beraspal. Jadi kita bongkar dulu kerusakan pada jalan bertipe retak balok ini, lalu dilakukan dihamparkan tekot yang cair dan kita gelar di atas lapisan beraspal. Seperti itu. Nah, dan penghamparannya juga atau pemadatannya dilakukan overlay seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan mekanisme pembebanan, mekanisme kerusakan pada jalan ini saat terjadi pembebanan oleh kendaraan seperti itu. Nah, penjelasan secara dampak penyebab pada kerusakan jalan retak balok ini dan juga cara perbaikannya seperti itu. Dan berikut ini adalah penjelasan video di lapangannya seperti itu. Kita lihat. Jika dibiarkan ini akan terjadi amblas. Itu. Jadi baik seperti itu penjelasan tentang kerusakan pada jalan bertipe retak balok. Saya Firly Manul Hakim. Sekian dan terima kasih, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan tentang perihal kerusakan pada jalan di mata kuliah teknik pelaksanaan perkerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.